Ya, selamat malam Tribuners. Hari ini kita bareng Risma Widya Tustik, salah satu owner Genggam Craft yang merupakan owner pengusaha buket di Kabupaten Karawang. Saat ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang usahanya dan tips untuk membuat buket. Ya, selamat malam Teh Risma ya. Iya. Nah, ya Teh, bisa ceritain Teh, kapan sih sejak kapan usaha buket ini? Usaha buket itu sebenarnya belum lama. Mulainya itu tahun kemarin, 2022, cuman di pertengahan bulan. Bisa ceritain awalnya gimana sih? Oke, awalnya itu sebenarnya karena waktu itu saya masih kuliah. Kebetulan ada kebiasaan di teman-teman saya, circle saya gitu, maksudnya kalau sempro atau wisuda itu biasanya ngebawain buket gitu. Nah, jadi di situ karena buket itu kan kadang kalau beli itu suka mahal ya. Nah, saya mikir untuk ya udah saya bikin aja deh gitu, karena budget yang dikeluarin lebih sedikit gitu dibanding beli. Nah, dari mulai bikin itu ternyata keterusan, teman saya malah jadi ikut-ikutan pengen beli ke saya gitu ya. Jadi saya bikin usaha Genggam Craft. Kalau untuk harganya berapa tuh? Untuk harganya itu mulai dari 35.000 sampai under 100.000 lah, banyaknya masih under 100.000. Jadi masih murah dibilangnya. Kalau biasanya omsetnya berapa tuh per bulan? Sebenarnya kalau saya sendiri itu belum terlalu rame, tapi sebulannya itu ya 300.000 ada lah, 300 sampai 400.000. Kalau itunya cara memesannya gimana tuh? Cara memesannya bisa kalian nanti ikutin di IG, ada di pencarian cari Genggam Craft. Nah, nanti di situ ikutin aja. Nanti di bio-nya itu akan ada link WA. Nah, nanti kalian bisa klik di link WA itu. Bisa ceritain nggak cara membuat buketnya seperti apa sih? Sebelumnya saya punya contoh. Ini buket dari Genggam. Kebetulan ini versi terbaru dari Genggam, Korean style. Nah, jadi untuk ini itu harganya 65.000. Kalau cara pembuatannya mungkin beda ya dari buket yang biasanya itu modelnya V gitu. Nah, kalau ini modelnya agak ditutup pakai kertas, bentuknya kayak gini. Nah, jadi ini agak lucu, soalnya di dalamnya lebih berisi gitu, dengan bunga-bunga yang ada di tengah. Untuk pembuatannya, untuk pembuatannya itu, nah bisa dilihat. Di dalam itu pertama ada bunga kan. Nah, sebelum merangkai craftnya ini, wrappingnya, kita susun dulu bunganya. Pertama susun bunganya itu kalian bisa siapin gabus atau enggak bisa dibilang apa ya namanya, oasis kering. Nah, nanti oasis kering itu bisa ditutup pakai kardus dulu biar bentuknya itu agak panjang. Nah, buat pegangannya ini nih di bawah. Nah, nanti kalau misalkan pengen rapi bisa ditutup dulu pakai kertas HVS. Udah kayak gitu. Nah, ini nanti bunganya itu dirangkai. Setelah itu nanti kita baru bikin wrappingnya. Kalau ini karena Korean style, di sini kita pakai kertas tisu dulu di dalamnya untuk bikin gelembung gitu. Nah, setelah itu baru kita bikin luarannya yang ditutup pakai kertas full kayak gini. Nanti di luarnya pakai plastik. Oke, kalau tipsnya gimana sih? Misalnya biar bikin buket ini nggak terlalu berantakan, atau ini biasanya kan banyak juga yang bikin sendiri tapi cukup berantakan. Iya. Tipsnya itu memang sebenarnya harus belajar. Karena di awal juga saya bikin satu buket yang bentuknya itu V bisa sampai 3 sampai 4 jam. Dan pernah gagal juga, itu pertama kali. Tapi karena saya sering lihat di IG atau di YouTube gitu banyak tutorial, saya jadi belajar dan mulai ngolah lagi. Mulai dari yang bentuknya kadang pakai 2 kertas pun jadi kecil, tapi ada yang pakai 2 kertas bentuknya jadi besar. Nah, itu sesuai cara melipatnya. Nah, untuk sekarang itu cara melipat yang lagi tren itu dengan cara dicubit. Nah, teman-teman bisa nanti lihat di YouTube atau di IG cara mencubit kertas biar nanti buket itu lebih kelihatan gembul gitu. Oke. Iya. Siap. Terima kasih ya Teh Risma atas tipsnya.
Ya demikian Tribuners wawancara kita dengan salah satu owner Genggam Craft, salah satu perusahaan yang membuat buket.